Sokrates, nama yang tidak asing di telinga orang-orang yang sedang belajar filsafat, karena memang Sokrates itu memiliki peranan penting dalam dunia filsafat. Uniknya, Sokrates itu tidak pernah menulis buku atau menulis apapun, tetapi namanya itu terkenal sampai saat ini. Nah, hal itu merupakan berkat dari muridnya, yaitu Plato. Platolah yang banyak menulis atau menceritakan tentang Sokrates, mulai dari pemikirannya, metode-metode filsafatnya, bagaimana cara dia berfilsafat, bagaimana cara dia memandang dunia ini. Itu adalah justru dari muridnya Plato. Makanya sampai ada yang berpikir jangan-jangan Sokrates itu figur tokoh fiktif. Karena ya itu hanya dugaan saja dari orang-orang yang sedang berfilsafat, mengatakan bahwa jangan-jangan Sokrates itu adalah figur fiktif karena memang dia tidak pernah menulis apapun. Tapi satu-satunya sumber yang menulis tentang Sokrates dan menceritakannya itu adalah muridnya, yaitu Plato. Sokrates sendiri dilahirkan di Athena kurang lebih sekitar tahun 470 sebelum Masehi dan meninggal tahun 399 sebelum Masehi. Ayahnya seorang pemahat patung dan ibunya itu seorang bidan. Jadi secara kondisi keluarga, Sokrates itu bukan dari keluarga bangsawan atau keluarga terpandang, tetapi pemikirannya itu bisa tercatat dalam sejarah hingga saat ini. Kok bisa? Nah, jadi kita harus tahu dulu sejarah, sepintas sejarah tentang perjalanan Sokrates ini. Jadi pada abad Yunani kuno, kita berangkat dulu dari filsafat Prasokrates. Jadi nanti ada filsafat Prasokrates, ada filsafat Sokrates. Filsafat Prasokrates ini, objek filsafatnya itu adalah alam. Makanya disebut juga sebagai filsafat alam. Salah satu beberapa tokohnya itu adalah misalkan Thales, Anaximander, Anaximenes, kemudian Pythagoras, banyak. Nah, tokoh-tokoh filsafat itu kalau dalam kajian filsafat itu disebut filsafat Prasokrates, di mana objek kajian filsafat mereka itu adalah filsafat alam. Jadi dulu awal filsafat muncul itu objeknya itu adalah eskatologi, yaitu selalu membahas tentang Tuhan, dewa-dewa, sesuatu yang di luar nalar manusia. Kemudian filsafat itu turun pada masanya Prasokrates, yaitu filsafat alam. Dari objek tadi eskatologi menuju objek filsafat itu jadi alam. Setelah Prasokrates ini objeknya alam, baru pas masa filsafatnya Sokrates, filsafat itu fokusnya itu adalah kosmosentris, yaitu manusia itu sendiri menjadi pusat objek filsafat itu. Jadi tidak lagi membahas tentang dewa, tidak membahas lagi tentang Tuhan, tidak membahas lagi tentang alam, tetapi membahas manusia itu sendiri. Karena memang dalam kehidupan manusia itu justru yang paling kompleks, paling susah untuk dipahami itu adalah manusia itu sendiri. Bukan Tuhan, bukan alam, tetapi manusia itu sendiri. Makanya filsafat Sokrates ini juga disebut sebagai filsafat kosmosentris, artinya filsafat yang menjadikan manusia itu pusat pemikiran atau objek pemikiran dari filsafat itu sendiri. Nah, siapa yang membawa salah satunya itu? Sebelum Sokrates itu ada kaum namanya kaum sofis. Kaum sofis ini bukan kaum biasa ya. Jadi kaum sofis itu sebenarnya kaum pemikir. Dia seperti halnya Sokrates, dia memiliki dialektika yang bagus, memiliki argumentasi, jago dalam berargumentasi. Bahkan dia kaum sofis itu dianggap mereka yang telah merubah tatanan masyarakat pada abad Yunani kuno dulu. Jadi tatanan masyarakat, tatanan sosial itu sudah terbentuk, dan pemikiran-pemikiran filsafat itu hidup pada saat kaum sofis ini. Jadi nanti pembahasan Sokrates itu tidak bisa lepas dari namanya kaum sofis, karena kaum sofis inilah yang lebih dulu membangun peradaban abad Yunani kuno. Hanya saja sayangnya kaum sofis ini pada saat itu mulai dianggap jelek. Kenapa? Karena kaum sofis menganggap dirinya tahu segalanya. Jadi pusat kebenaran, kalau kita di konten-konten sebelumnya itu kan sejarah filsafat itu dulu pusat kebenaran itu adalah gereja, hegemoni gereja. Pada eranya Sokrates ini yang memegang kebenaran itu adalah kaum sofis ini.
Jadi bahwa mereka itu menganggap bahwa mereka itu tahu segalanya. Kaum sofis itu bahkan segala cara akan dilakukan oleh kaum sofis agar mereka itu mendapatkan wibawa di depan masyarakat. Misalkan ketika berdialog, berargumentasi, mereka yang harus menang bagaimanapun caranya. Dan lagi pembelajaran saat itu yang dilakukan oleh kaum sofis itu berbayar, karena memang kaum sofis itu melakukan filsafatnya itu orientasinya satu, yaitu uang. Nah, kemudian muncullah Sokrates yang mengkritisi pemikiran-pemikiran kaum sofis ini. Kemudian Sokrates ini dianggap merusak generasi muda abad Yunani kuno ini, dan dianggap merusak generasi muda pada saat itu, merusak tatanan sosial yang sudah dibentuk oleh kaum sofis. Di antaranya satu, kaum sofis itu mengatakan bahwa kebenaran itu bersifat relatif. Jadi kebenaran bagi saya belum tentu kebenaran bagi orang lain. Kebenaran itu sifatnya relatif. Tidak ada satupun kebenaran yang bersifat absolut. Kemudian Sokrates muncul dengan pemahaman bahwa kebenaran itu tidak melulu relatif. Ada kok kebenaran yang absolut, terutama kebenaran-kebenaran umum atau melalui definisi umum. Jadi langsung membantah nih Sokrates. Tadi kaum sofis mengatakan kebenaran itu relatif. Kebenaran itu relatif ya. Kemudian bagi Sokrates itu ada kok kebenaran yang bersifat umum, bersifat absolut. Contoh misalkan, dia mengambil contoh misalkan seperti kursi. Apa yang dimaksud dengan kursi? Semua definisi kita melihat kursi di dunia manapun, misalnya ada kursi hakim. Kita melihat kursi hakim itu kakinya 4, tempat duduk, ada tempat sandarannya. Tapi di belahan dunia lain ada kok kursi yang jumlahnya kakinya itu tidak hanya 4, ada yang 6. Ada juga kursi yang tidak ada sandarannya. Maka yang menjadi kebenaran relatif itu adalah definisi cabang-cabang itu. Misalkan kursi itu ada yang 5, kakinya 5, ada yang sandarannya atau ada yang enggak. Tetapi ada satu kebenaran yang absolut yang disepakati oleh semua orang, yaitu bahwa kursi itu adalah tempat duduk. Nah, inilah yang menyangkal, salah satu analogi yang menyangkal kebenaran itu relatif. Jadi satu kebenaran relatif bagi daerah sini mungkin yang disebut kursi itu kakinya harus 4, ada tempat duduk, ada tempat sandaran. Tapi di tempat lain kursi itu nggak mesti ada sandarannya, yang penting tempat duduk. Kebenaran itu di sisi lain relatif, tapi ada kebenaran absolut, yaitu kursi itu adalah tempat duduk. Itu contoh kecil. Satu. Yang kedua, Sokrates memberikan pelajaran kepada masyarakat saat itu secara gratis. Jadi sudah mulai menentang pemikiran kaum sufis, secara gerakannya pun dianggap mengganggu penguasa pada saat itu. Hingga pada akhirnya Sokrates itu disidang oleh 300 penguasa pada saat itu. Kemudian melakukan voting untuk memvonis apakah Sokrates ini harus dihukum atau tidak. 220 orang menyatakan bahwa Sokrates itu harus bebas, tetapi 280 orang menyatakan memvonis sepakat bahwa Sokrates harus dihukum mati. Karena tadi melawan hegemoni penguasa pada saat itu. Yang pada akhirnya Sokrates di tahun 399 Masehi dihukum mati dengan cara meminum racun di tengah-tengah para sahabat-sahabatnya. Miris sekali kan. Jadi sebenarnya Sokrates itu pada saat itu bisa menghindari hukuman mati itu dengan cara keluar dari Athena. Tetapi Sokrates ingin mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa rasa tanggung jawab, dia ingin meninggal mati dalam kebenaran. Kalau dia kabur, maka itu akan mengatakan bahwa dia itu salah. Jadi dia lebih memilih untuk menghadapi kematian, menghadapi hukuman mati itu dengan secara gentleman. Nah, filsafatnya Sokrates ini sebenarnya puncaknya itu ingin mengatakan bahwa aku tahu bahwa aku tidak tahu. Jadi ini kan berbanding terbalik dengan kaum sofis yang mengatakan tahu segalanya, sedangkan Sokrates mengatakan aku tahu bahwa aku tidak tahu. Nah, kesimpulan itu didapat dari metode dialektikanya Sokrates.
Nah, puncak atau tujuan akhir dari metode dialektikanya Sokrates itu dua. Yang pertama edukasi, yang kedua etika. Edukasi itu adalah Sokrates ingin mengajarkan bagaimana seseorang bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian, edukasi. Yang kedua etika, yaitu bagaimana seharusnya bersikap atau menyikapi sebuah kejadian. Jadi tujuan akhirnya itu dua, edukasi dan etika. Lantas, seperti apa metode dialektikanya Sokrates? Metode dialektikanya Sokrates itu dibagi menjadi 4 tahap. Langkah pertama, tidak tahu apa-apa itu adalah modal utama dalam memulai sebuah dialog. Jadi Sokrates memposisikan ketika ingin berdialektika dengan masyarakat pada saat itu, modal utamanya adalah dia tidak mengetahui apa-apa. Jadi dia memposisikan dirinya itu sebagai pelajar, bukan pengajar, yang siap mendengarkan dari lawan dialognya itu untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Langkah yang kedua itu adalah ironi, yaitu pura-pura tidak mengetahui apa-apa. Jadi Sokrates itu ketika berdialog, langkah keduanya itu ironi, tidak berpura-pura tidak mengetahui apapun. Agar apa? Agar lawan bicaranya itu bisa leluasa mengeluarkan seluruh isi pikirannya tanpa canggung, tanpa ragu. Itu langkah yang kedua. Langkah ketiga yaitu konfutasi. Konfutasi itu apa? Jadi ketika Sokrates mendengarkan lawan bicaranya itu mengeluarkan seluruh isi pemikiran, ide-idenya itu, sebenarnya Sokrates itu sedang mencari titik lemah dari argumentasi lawan bicaranya itu. Nah, setelah menemukan titik lemah dari argumentasi lawan, kemudian Sokrates akan menanyakan titik lemah itu, sehingga lawan dialognya itu akan kesulitan menjawab dan menyadari bahwa ternyata selama ini yang dia anggap kebenaran terbantahkan. Langkah yang keempat itu adalah meutika, yaitu meutika itu dalam bahasa Yunani artinya bidan. Jadi setelah Sokrates menunjukkan titik lemah dari argumen lawan itu, kemudian Sokrates menuntun lawan bicaranya itu untuk melahirkan pengetahuan yang sebenarnya. Jadi sudah terbantahkan, akhirnya Sokrates menuntun masyarakat tersebut untuk melahirkan pengetahuan yang sebenarnya. Makanya tugas Sokrates itu disebut meutika juga, yaitu bidan. Sebagaimana bidan membantu persalinan, membantu seseorang melahirkan. Nah, Sokrates membantu seseorang melahirkan, tapi bukan melahirkan bayi, melainkan melahirkan pemikiran, pengetahuan yang sebenarnya. Inilah yang sangat berbeda sekali dengan metode kaum sofis pada saat itu, di mana kaum sofis menganggap bahwa dirinya tahu semuanya, tahu segalanya, sementara Sokrates menganggap bahwa dirinya itu tidak mengetahui apa-apa. Aku tahu bahwa aku tidak tahu. Yang dimana Sokrates itu cara mendidik masyarakat pada saat itu adalah dengan merangsang pemikirannya untuk melahirkan sebuah pengetahuan, bukan menjadikan dirinya itu sumber pengetahuan. Makanya inilah yang diajarkan Sokrates kepada masyarakat pada saat itu, yaitu membantu tentang pola pikir. Inilah yang disebut dengan metode dialektikanya Sokrates. Semoga kita bisa mempelajari tentang pola pikir atau cara berpikirnya Sokrates, dan kita bisa mengambil hikmah dari filsafatnya Sokrates ini, bahwa terkadang kita yang merasa mengetahui segalanya itu justru pada saat itulah kita tidak mengetahui apa-apa.